Ya udah gue bantu spill ya prestasi Ganjar apa, nggak usah tanya Google deh. Gue orang Jawa Tengah asli, ini gue spill. Pertama, jalan rusak. Khususnya gue orang Pemalang Selatan, main lu ke Pemalang Selatan. Kalau lu nggak nemuin jalan rusak ajaib, 20 kali lebaran, 25 tahun kali gue lebaran ya. Pokoknya terakhir ya 10 tahun itu separohnya dia. Itu jalan nggak pernah bener, sumpah. Kalau belum shock breaker sampai putus, belum rasain tuh. Yang kedua, apalagi selain jalan rusak, Wadas. Kalau lu nggak tahu Wadas, cari aja di Google, ketik ya Wadas. Stop, jangan di skip karena 3 menit dari waktu yang teman-teman sisihkan untuk mendengarkan video ini akan sangat berguna oleh teman-teman kita di Wadas. Sebagai warga negara Indonesia yang dibesarkan oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, apa yang terjadi di Wadas begitu mengerikan. Bagaimana bisa warga yang tengah berupaya untuk menjaga kelestarian desanya, menjaga desanya agar tetap utuh melalui penolakan pertambangan, malah direspon dengan pengepungan, penangkapan, bahkan lebih mengerikan. Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Siapa yang dipenjarakan? Yang menolak PKI. Muhammad Rum, 4 tahun 4 bulan. Ini kan ahli negosiasi kita, perjanjian Renville, perjanjian Meja Bunda, di penjara 4 tahun 4 bulan tanpa pengadilan sama sekali. Muhammad Nasir, ini ketua Masyumi ini, Perdana Menteri Indonesia yang menyatukan mosi integral sehingga Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI kembali, di penjara juga tanpa pengadilan. Iya, kita nggak usah musuhan. Sama halnya harus diajak. Kalau saya mengumpulkan anggota DITII, anggota PKI, anggota PRRI dalam satu rumah kebangsaan di PDI. Kemudian Sekjen Masyumi Muhammad Saad, Syekh Muhammad Saad dimasukkan penjara juga oleh Bung Karno. Kenapa? Karena menolak Masyumi. Nggak usah kita mengelak sana sini. Di Medan, Syekh Arsyad Talib Lubis, itu ulama besar kami di sini. Salah satu pendiri Al-Wasliyah di penjara juga. Buya Hamka 2 tahun lebih sampai minum kencing. Menurut paman guru saya, adik sepupuan Buya Hamka, tinggal di rumah bapak saya 3 tahun, mengazankan saya waktu lahir. Beliau yang cerita Buya Hamka di penjara zaman Bung Karno itu sempat minum kencing. Apa salahnya Buya Hamka? Imperialis? Kapitalis? Bukan. Karena beliau menolak PKI, menolak komunis. Selain itu, surat terbuka untuk Pak Ganjar. Pak, ini adalah tuntutan yang disampaikan oleh warga Wadas langsung. Saya berharap Bapak mendengarnya. Konflik Wadas ini harus segera diselesaikan dan juga tuntutan yang diberikan oleh warga Wadas harus direalisasikan. Karena jika tidak, tentu ini akan menjadi track record terburuk Bapak selaku wali kota. Warga Wadas, Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Perusak Lingkungan. Kami, rakyat Jawa Tengah, melalui surat ini memberikan penghargaan sebagai Gubernur Perusak Lingkungan kepada Ganjar Pranowo. Tulis akun Twitter resmi Wadas Melawan @wadasmelawan. Menurutnya penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terhadap Ganjar meleset. Warga Wadas menilai Ganjar memiliki rekam jejak yang jelas dalam perusakan lingkungan di Jawa Tengah. Perusakan lingkungan itu seperti menerbitkan izin baru PT Semen Indonesia, padahal putusan Mahkamah Agung memerintahkan Ganjar untuk mencabut izin lingkungan perusahaan tersebut. Ganjar menerbitkan izin lokasi penambangan pasir laut lebih dari 5.000 hektar dan represivitas aparat kepolisian dan perampasan tanah warga Wadas. Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Dwi Prasetya menyebut, KLHK sangat percaya diri dalam mengumumkan penghargaan terhadap Ganjar karena dianggap telah menjadi pemimpin yang punya kepedulian, komitmen, dan kreativitas secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Menurutnya hal itu sangat kontras dengan kebijakan Ganjar yang sangat destruktif dan abai terhadap
keberlangsungan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Di Wadas, warga terdampak rencana pertambangan tak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan penerbitan izin lingkungan pembangunan bendungan bener, kata Julian dalam keterangan tertulis. Padahal daya rusak pertambangan terhadap lingkungan di Wadas cukup besar. Puluhan sumber mata air di Bukit Wadas akan hilang. Kerentanan bencana longsor dan banjir akan meningkat secara signifikan. Pemukiman terancam rusak akibat peledakan batu, serta segudang problem lingkungan yang akan segera menimpa kepala ribuan manusia di Wadas. Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat dalam kebijakannya telah menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan dan hubungan manusia dengan alam terganggu, ujarnya. Masih teringat jelas bagaimana tragedi 8-11 Februari 2022 yang lalu tidak sama sekali menjadi pertimbangan bagi KLHK, imbuhnya. Ia menilai pemberian penghargaan oleh KLHK sama dengan pembenaran atas tragedi kekerasan terhadap warga dan alam di Desa Wadas. Dengan sederet persoalan tersebut, selayaknya KLHK meninjau ulang dan mencabut penghargaan yang diberikan kepada Ganjar Pranowo, pungkasnya.